Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan, serta yang saya hormati Bapak Yuwantoro MPD selaku Kepala SMK Negeri 3 Jakarta, Bapak Dr. Adasto Ali MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin, serta Ketua Program Praktik Kerja Lapangan, juga pembimbing penempatan praktik kerja lapangan, Ibu Umi Umairo SPD selaku Kepala Program Keahlian Akuntansi, dan semua pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Mustika Sari, 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Izinkan saya mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di PT Sunsta Prima Motor Mitsubishi Cempaka Putih periode 3 Februari hingga 30 April dan PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda periode 1 Juli hingga 30 September. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian, di mana saya akan menjelaskan terkait PT Sunsta Prima Motor Mitsubishi Cempaka Putih dan PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda. Tugas yang dilakukan selama PKL serta pengalaman yang bisa didapat jadi pembelajaran ke depannya. Presentasi ini dimulai dari pendahuluan. Praktik kerja lapangan PKL adalah kegiatan yang sangat penting bagi siswa SMK yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam bidang keahlian yang dipelajari di sekolah. Kegiatan PKL memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja sesuai dengan program keahlian yang dipelajari selama masa pendidikan SMK. Selain itu, PKL memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sikap profesional seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika kerja yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga memberi manfaat bagi perusahaan atau industri tempat siswa melaksanakan PKL, karena siswa dapat membantu dalam berbagai tugas atau proyek serta membawa perspektif dan energi baru bagi tim. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Tujuan untuk menilai kemampuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai bahan refleksi pengalaman dan berbagai wujud dokumen hasil PKL sebagai evaluasi dan umpan balik bagi sekolah dan perusahaan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Manfaatnya adalah laporan PKL berfungsi sebagai catatan formal atau pengalaman siswa selama mengikuti PKL. Siswa dapat merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi, dan solusi yang ditemukan. Siswa mempelajari menyusun laporan yang sistematis dan formal, mengikuti kaidah penulisan, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Selanjutnya, latar belakang PT Sunsta Prima Motor Mitsubishi Cempaka Putih. Sun Motor lahir dari sebuah tekad dan kegigihan Bapak dan Ibu Sundoro Hosea pada tahun 1974 di Solo, Jawa Tengah dengan nama UD Sun Motor. Bidang usaha yang ditekuni pada awalnya adalah kredit mobil di beberapa kota di Jawa Tengah. Dengan semangat dan kerja keras, usaha ini berkembang menjadi dealer besar mobil dan sepeda motor, bahkan mengalahkan juga kebisnisan lain. Selanjutnya ada visi misi dan moto dari PT Sunsta Prima Motor Mitsubishi. Visinya itu menjadi perusahaan terkemuka dan menciptakan nilai bagi stakeholder. Misinya mengantisipasi kecenderungan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan manajemen yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia serta memberi penghargaan atas presentasi kerja. Yang keempat, mengembangkan budaya inovasi. Yang kelima, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Motonya yaitu melayani dengan hati. Selanjutnya, latar belakang PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda. Arista merupakan perusahaan nasional yang mengawali bisnis dalam industri otomotif pada tahun 2003 sebagai dealer resmi kendaraan dengan memberikan layanan lengkap mulai penjualan hingga servis kendaraan. Dengan perkembangan usaha, Arista telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan otomotif utama di Indonesia, menjadikan solusi transportasi darat dari berbagai merek kendaraan. Saat ini Arista tidak hanya melayani penjualan dan punah jual kendaraan baru, tetapi juga berkecimpungan dalam usaha rental dan lelang kendaraan.
Dan di sini juga ada visi misi dari PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda. Visinya itu the best and most trustworthy business economist in the automotive industry, yaitu menjadi ekosistem bisnis terbaik dan paling terpercaya dalam industri otomotif. Visinya, widening all stakeholders with exciting brand delivering through excellent customer centric operational digital solution and engineering that reflect the quality of life across the archipelago, yang artinya kami memuaskan para pemangku kepentingan kami dengan merek-merek menarik yang disampaikan melalui operasional berfokus pada pelanggan, solusi digital, dan tim yang terlibat yang meningkatkan kualitas hidup di seluruh Nusantara. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan PT Sulsel Prima Motor Mitsubishi Cempaka Putih. Yang pertama itu di customer service. Saya di customer service itu memonitoring dan menginput data customer, terus juga menulis data booking di papan tulis, terus menginput data STNK, terus menginformasikan tentang kendaraan customer. Terus juga saya mereminder dan memfollow up data customer. Yang mereminder dan memfollow up itu dilihat dari DMS. Semua pekerjaan yang ada di customer service itu dilihat dari DMS dan DIMIA. Terus untuk mencari nomor customer untuk mereminder dan juga menginformasikan terkait kendaraan customer itu dilihat dari DMS dan cari nomor angkanya gitu, disalin lalu dicari. Setelah ketemu dan nomornya aktif, lalu kita mereminder serta menginformasikan kendaraan customer tersebut. Terus juga kita men-follow up data customer, yaitu kita meminta rating kayak kepuasan pelanggan ini, dia setelah servis di Mitsubishi ini apakah dia puas atau tidak. Terus juga tentang kebersihan, pelayanan dan lain sebagainya. Terus juga untuk data STNK biasanya kita tuh disuruh oleh pihak SA untuk menginput data STNK. Diinput, lihat semua data apa yang ada di STNK itu, terus habis itu nanti kita masukkan ke DMS-nya. Selanjutnya itu ada menulis booking di papan tulis. Biasanya saya dikasih oleh karyawan customer service-nya itu lembar data bookingan untuk hari esok, yaitu bookingan customer yang mau servis di Mitsubishi atau sekedar cuci mobil saja. Saya nulis di papan tulis yang di depan ruangan SA, yaitu service advisor. Dan yang kedua itu di gudang spare part. Gudang spare part ini saya kerjanya itu hanya memisahkan WO, work order, yaitu lembar pengambilan barang untuk diservis. Tapi sebelum dikasih WO-nya itu, yang mau ambil barang itu harus menulis kertas DMS, dan nanti kertas DMS dan WO-nya dikasih kepada saya, dan saya akan mengambilkan barang yang tertera di WO tersebut. Seperti kayak contohnya itu yang paling sering itu ya oli mesin, terus abis itu filter AC, terus abis itu kayak gasket, rem minyak, dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh saya juga di gudang diajarkan untuk menginput barang, yaitu dari web yang sama juga, yaitu di MS. Terus tapi saya itu untuk penginputan barang, karena saya takut
karena saya juga anak baru ya, di situ juga baru kayak sebulan. Habis itu setelah itu saya di rolling lagi. Jadi saya takut kayak untuk salah penginputan. Jadi untuk menginput itu saya cuman sekali atau 2 kalian mencoba penginputan. Saya di quality control cuci, yaitu QC cuci mobil. Itu kerjaan saya biasanya itu ada mobil masuk untuk cuci mobil, terus saya foto, habis itu saya kirim ke grup WA perusahaan, terus menginformasikan kendaraan di grup tersebut. Terus habis itu saya setelah mobil itu selesai dicuci dan divakum, saya periksa mulai dari bagian depan dan bagian dalam. Setelah itu semua dicek, biasanya ada kertas khusus untuk QC cuci, dan nanti dilengkapi dengan dicentang. Kalau sebisa dari bagian depan itu udah semua, ya kita centang bagian depan. Terus habis itu di bagian dalam itu juga udah semua, kita centang bagian dalam juga. Terus nanti kita paraf. Nah, ada juga pelaksanaan kegiatan PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda. Yang foto pertama ini itu saya lagi melengkapi dari data bukti syarat terima barang, melengkapi dari tanggal, terus jam masuk jam keluarnya mobil. Atau yang sampingnya ini, yang kedua itu saya menyusun atau merapikan data PKB. Itu biasanya itu di atas dokumennya itu ada nomornya, dan kita tuh lihat dari nomor belakangnya, dan dimulai dari 001 hingga 100 atau 400. Biasanya itu paling banyak itu 400-an dokumen dikasih untuk kita susun dari angka yang paling bawah. Setelah itu nanti kita satukan atau kelompokkan. Biasanya juga ada bulan yang beda, dan kalau bulannya beda ini kita juga pisahkan juga agar tidak tercampur oleh bulan yang saat ini kita kerjakan gitu. Terus habis itu setelah dokumennya ini sudah kekumpul dan sudah lengkap semua, nanti tinggal dibolongkan oleh pembolong kertas dan juga nanti dimasukkan ke bintex atau binder buat dokumen. Selanjutnya yaitu foto ketiga, itu saya disuruh untuk melengkapi form persiapan kendaraan dan permohonan DO atau delivery order. Sebenarnya itu lebih ke mengisi dokumen tersebut sih, kayak dari nama salesnya itu dokumen penjualan gitu. Saya disuruh isi dari mulai nama sales, terus nomor SPK, setelah itu data-data customer, terus tipe mobil yang dibeli oleh customer, terus juga biasanya juga ada via pembayaran juga, dan itu juga ditulis gitu. Dan kayak nominal juga biasa terkadang juga ditulis. Selanjutnya foto yang terakhir yaitu mengkelompokkan. Sebenarnya ini lebih ke mengkelompokkan data PKB atau dokumen PKB dengan bukti penerimaan kas atau bank gitu. Jadi sebenarnya sama-sama PKB, cuman bedanya itu yang yang foto terakhir ini itu saya disuruh oleh pihak kasir, dan itu nanti kayak bakal diproses ulang oleh pihak kasir. Sedangkan kalau yang PKB yang hanya menyusun saja atau merapikan itu saya disuruh oleh pihak administrasi, jadi berbeda gitu. Terus kalau sebesar ini dikelompokkan, jadi setiap bukti penerimaan kas atau bank ini itu ada nomor KWT. Nah, nomor KWT-nya ini biasanya itu ada tulisan SC, DO, dan satu lagi itu PC terakhir yang saya lihat ya. Terus nanti kayak dokumennya bakal dilihat juga sama yang PKB ini. Kalau sama-sama SC, terus juga nama customer juga sama, nanti kita digabungkan, habis itu nanti di staples. Habis itu nanti kalau misalnya udah semua dikelompokkan, nanti disusun mulai dari yang paling kecil. Terus juga bukti penerimaan kas atau bank ini itu ada fotokopiannya, dan fotokopiannya ini juga harus disusun mulai dari yang terkecil. Kalau misalkan
bukti penerimaan kas atau bank ini tidak ada nomor KWT-nya, itu harus dipisahkan dan harus disusun juga. Kalau semisal semua udah selesai, sudah disusun, sudah dikelompokkan juga yang fotokopian yang mana, yang bukti penerimaan kas atau bank yang enggak ada dokumen PKB-nya atau tidak bisa dikelompokkan gitu, nanti dipisahkan juga. Terus habis itu biasanya juga ada DO yang nggak ada itunya, nggak ada kelompok bukti penerimaan kas atau banknya ini, jadi dipisahkan juga. Terus juga ada dokumen PKB SC yang tidak ada bukti penerimaan kas atau bank ini juga, jadi harus dipisahkan juga. Jadi semua itu sama-sama harus dipisahkan juga dan nanti digabungkan jadi satu tas. Setelah itu kalau sudah selesai mengerjakannya, nanti saya dan teman-teman saya kasih kepada pihak kasir. Selanjutnya itu ada kendala. Nah, kendala saya selama di PT Sunsapri Motor Mitsubishi Cempaka Putih ini, yaitu terkadang saya tuh lupa sama nomor-nomor di gudang spare part, kayak nomor-nomor barang gitu. Jadi itu kalau misal PKL di divisi gudang spare part ini, kita tuh harus hafal gitu tentang kode-kode barang tersebut. Misal itu dokumennya itu FS. Nah, FS ini tuh biasa tuh ada 50.000, ada 20.000 dan ada 10.000. Yaitu kayak FS ini WO paket gitu loh. Jadi setiap servis baru, maksudnya kayak mobil baru gitu, itu ada paketan untuk servis, dan servisnya itu paling kayak cuma 50.000 atau 50.000 itu biasa ada gasket, ada oli mesin, ada minyak rem, ada filter oli, terus habis itu ada filter AC, dan kadang juga pakai filter udara. Ada kendala yang kedua itu saat memakai dinet. Kendala yang kedua itu saat memakai dinet itu suka keluar sendiri, karena dinet itu akunnya itu bareng-bareng sama karyawan. Jadi kadang kalau saya lagi pakai dinet untuk mengelola data customer atau memeriksa data customer, biasanya karyawan juga tiba-tiba make aja akun tersebut. Terus saya jadinya pas saya lagi memproses data customer gitu, atau memeriksa data customer atau mencari data customer, itu bisa keluar sendiri dari akun dinetnya karena dipakai oleh karyawan lain. Karena akun dinet itu tidak boleh dipakai 2 orang gitu. Selanjutnya itu kendala yang ketiga itu dari QC cuci. Nah, dari QC cuci ini kendala itu biasanya tuh dari pihak petugas cuci dan juga vakum. Petugas cuci dan juga vakum biasanya itu kurang bersih dalam membersihkan mobil tersebut. Biasanya tuh masih ada kotoran di bangku-bangku, di sela-sela, terus kayak bannya itu belum dipoles atau segala macam. Jadi ketika saya cek mobil customer tersebut, jadinya itu kayak kurang bersih gitu, dan saya harus membersihkannya ulang. Saya juga ada kendala dari PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda. Yang pertama, mbaknya itu terlalu terburu-buru dalam menjelaskan tugas baru. Jadi contohnya tuh kayak gitu ngasih kita tuh tugas baru atau kayak dokumen baru, tapi dia tuh menjelaskan terlalu terburu-buru dan cepet-cepet banget gitu loh. Terus yang kedua itu masalah jaringan wifi di sana tuh kayak suka nge-lag gitu. Padahal kan kita kan juga ada tugas kayak dari ADMS web perusahaan gitu untuk memeriksa dokumen customer gitu kan. Tapi ini dia jaringannya malah nge-lag gitu. Terus selanjutnya kita tuh ada solusi untuk masalah-masalah tadi atau kendala-kendala tadi yang kita sebutkan. Yang pertama itu dari PT Sunsapri Motor Mitsubishi Cempaka Putih terlebih dahulu. Yang pertama itu ada untuk kendala kode barang, itu kita bisa menanyakan atau mengingat kode yang harus kita ambil dari gudang spare part. Menanyakan itu kita bisa menanyakan kepada pihak gudang spare part. Jadi tuh di gudang spare part itu ada karyawan juga, jadi kita juga kerja sama dengan
karyawan gudang spare part gitu. Jadi kalau sebenarnya kita lupa kode, itu kita bisa menanyakan kode barang ke pihak gudang spare part gitu. Terus juga solusi yang kedua itu kita bisa menunggu menunggu karyawan untuk selesai memakai akun dinetnya, baru kita memakai akun dinet tersebut setelah karyawan ini. Karena kerjaan dari customer service juga tidak terlalu terburu-buru, jadi mengutamakan kerjaan dari karyawan. Nah, selanjutnya itu untuk masalah yang mobil kotor itu dari pihak petugas cuci dan juga petugas vakum. Selanjutnya itu kita bisa menegur atau memberitahu pihak petugas cuci atau petugas vakum untuk membersihkan ulang atau memberitahu kalau misalkan itu tuh ada bagian-bagian yang masih kotor gitu. Terus karena itu dilakukan untuk meminimalisir komplainan dari customer, karena biasa tuh kebanyakan komplain itu dari cuci dan vakum ini. Solusi yang dari PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda yang pertama itu meminta mbaknya itu menjelaskan ulang dan juga menanyakan jika ada kendala. Selanjutnya itu yaitu saya membeli paket data sendiri atau bisa juga meminta jaringan wifi lain, karena di Wuling juga disediain itu ada 3 wifi, yaitu wifi untuk 2 wifi untuk karyawan, terus 1 wifi untuk customer. Kesimpulannya adalah berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL yang telah dilaksanakan di PT Susapi Motor Mitsubishi Cempaka Putih dan PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda dengan total 6 bulan dalam 2 periode. Selain itu, pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL ini tidak hanya memfokuskan pada hard skill yang harus dimiliki oleh siswa-siswi PKL, namun juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian, praktik kerja lapangan PKL hanya memberikan kesempatan bagi para siswa-siswi untuk terjun langsung dan menggali wawasan mengenai pengetahuan secara teknis. Selanjutnya juga ada saran untuk pihak sekolah, untuk pembaca, dan juga instansi atau perusahaan. Untuk pihak sekolah, saran saya untuk terus bekerja sama dengan instansi perusahaan PT Susapi Motor Mitsubishi Cempaka Putih dan PT Arista Jaya Lestari Wuling Garuda, karena masih relevan dengan kompetensi kalian akuntansi dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada siswa-siswi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Terus habis itu saran juga dari instansi, yaitu saya harap untuk terus menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam mendukung pengembangan pendidikan serta pembimbingan para siswa-siswi PKL supaya mendapatkan pengalaman kerja yang lebih luas dan mendalam. Selanjutnya itu saran untuk adik-adik kelas atau saran pembaca, yaitu untuk bagian ini ditunjukkan para siswa-siswi yang nantinya akan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Disarankan untuk mempersiapkan diri baik dari segi penampilan maupun mental, termasuk dengan mencari informasi mengenai perusahaan atau instansi yang dijadikan sebagai tempat PKL. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf juga kalau misalkan saya tuh masih terbata-bata atau terburu-buru dalam menjelaskan tentang presentasi ini dan masih ada kata AE-nya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.